Hi, welcome back. This is me, Maulana Lima speaking, and in this video, we are going to be talking about future tense in English. Di video kali ini kita lanjut lagi materinya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas past tense atau kata kerja yang berubah gara-gara waktunya sudah berlalu. Kali ini kita akan lihat gimana kalau misalnya kata kerjanya itu atau pekerjaannya itu dilakukan di masa yang akan datang. Kita bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi cara cepatnya ada tanda tanya di akhir dan yang lain seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas future tense atau gimana sih, ada nggak sih perubahan kata kerja kalau aktivitas yang mau dikerjakan itu yang akan datang. Kalau misalnya past tense itu adalah walaupun 1 detik yang lalu itu sudah disebut dengan past tense, future tense juga walaupun 1 detik yang akan datang itu sudah masuk ke future tense ya. Kali ini kita akan bahas, dan sebelum kita bahas saya minta tolong dulu untuk like videonya, dan juga saya ingin menjawab pertanyaan yang sudah banyak sekali ditanyakan ke saya. Mas, saya mau belajar yang lebih lengkap dong, yang ada bimbingannya gitu, yang ada tutornya, yang ada mentorshipnya. Silakan Anda join di komunitas belajar bahasa Inggris online saya. Linknya ada di deskripsi di bawah video ya. Oke, so what is it? Apa sih future tense itu? Future tense itu yang saya sebut tadi, aktivitas verb yang akan dikerjakan walaupun 1 detik yang akan datang ya. And why is it important? Again, kepentingannya ini sama kayak pentingnya past tense kemarin. Kalau Anda tidak rubah kata kerjanya, maka saya atau pendengar yang mendengarkan Anda berbicara dalam bahasa Inggris itu kehilangan konteks. Karena kita nggak tahu nih dia ngerjainnya sekarang kah atau apa, itu nggak tahu. Jadi yang what can save your life adalah perubahan kata kerja ini supaya orang paham konteksnya, ya itu ya. So how to make? Gimana sih caranya? Nah, kabar baiknya future tense ini jauh lebih mudah diingat dibanding past tense ya, karena nggak terlalu banyak elemen yang harus diingat. Yang Anda harus ingat adalah add will before the verb. Oke, hanya tambah kata will saja sebelum kata kerjanya. Gampang ya, gitu aja cara membuat future tense. Sebenarnya ada beberapa cara yang lain, tapi tidak dibahas di sini. Itu dibahas di kursus online saya yang linknya ada di deskripsi di bawah video ya. Join aja di sana, ada puluhan ribu member yang juga sedang belajar seperti Anda. So, will before the verb, easy, right? Misalnya, you earn a lot of money. You earn a lot of money, kamu bisa menghasilkan banyak uang ya. Earn, ini tulisannya gini nih. Earn, menghasilkan, a lot of money, banyak duit. Oke. Nah, kalau Anda mengatakan you earn a lot of money, well, saya memahaminya ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya Anda tambahkan di sini you will earn a lot of money, di sini ada ekspektasi, di sini ada promise, ada semacam janji gitu loh. You will earn a lot of money. Tapi kalau you earn a lot of money, emosinya berbeda. Ngerti maksud saya ya? Semoga mengerti. Oke, so you will earn a lot of money. I don't know, it's somewhere in the future. Pasti di masa yang akan datang. Apakah mungkin besok atau gimana? Yang jelas saya akan menghasilkan banyak uang. Itu, atau you maksudnya ya. Anda akan menghasilkan banyak uang. Next, you blah 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 travel around the world. Nah, kalau misalnya Anda mengatakan you travel around the world, juga ya kesannya biasa aja, you travel around the world. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan you will travel around the world, it's going to be in the near future maybe. Mungkin akan sangat dekat ya waktunya, yang jelas di masa yang akan datang. Akan, saya atau kamu akan keliling dunia. Travel around the world, jalan-jalan, travel around the world, keliling dunia. Next, you will meet lots of interesting people when you travel around the world, misalnya ya. Oke, you
kalau Anda ingin mengatakan akan, will ini akan artinya, by the way, kalau misalnya Anda nggak tahu ya, you will meet lots of interesting people, artinya kamu akan ketemu ya, atau jumpa lots of interesting people. Lots of artinya banyak, ya. Interesting people, orang-orang yang menarik. Oke, when you travel around the world biasanya. Kalau Anda sering travel, biasanya kita akan jumpa. Nah, biasanya kita akan ketemu dengan orang-orang yang unik, beda-beda gitu, karena beda bangsa, beda suku, beda pengalaman, beda cerita, kan beda ya. Orang yang udah travel ke 10 negara dengan yang baru 2 negara pasti beda, banyak sekali ceritanya, and mereka biasanya interesting people. So you will meet lots of interesting people. So kalau misalnya Anda nggak gunakan will ini, hilang apa ya, rasanya, hilang konteksnya. Jadi perlu untuk Anda agar tahu ya bagaimana menggunakan future tense dalam kalimat Anda. Dan future tense ini sederhananya karena menggunakan will ya, artinya akan. Jadi kalau misalnya Anda aktivitasnya itu belum dikerjakan sekarang, tapi akan Anda lakukan, ya pakai will aja. Jangan I eat later. No, I will eat later. Saya makan nanti. Akan makan nanti. Atau besok saya mau ketemu dia. Jangan I meet her tomorrow. Dalam bahasa Indonesia begitu kan, saya akan, ya akannya juga ada sih dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kadang-kadang kan saya ketemu dia besok, boleh-boleh aja. Nah dalam bahasa Inggris nggak bisa I meet her tomorrow. Nggak dapat konteksnya. So I will meet her tomorrow. Gitu ya. Nah di chart berikutnya kita akan latihan. Dan sebelum kita latihan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanya terkait dengan materi-materi yang sudah Anda pelajari, termasuk mungkin materi ini atau materi apapun, atau misalnya mau request Mr. Maula bahas yang ini dong, bahas yang itu dong, langsung aja drop your questions atau request ke DM Instagram saya. Link Instagramnya ada di deskripsi di bawah video. Alright, practice time. Kita latihan ya supaya lebih dapat gitu. Nah, yang pertama, there's someone at the door. Oke, ini kayaknya ngomong antara A dan B ya. Jadi ada dua orang, ada A dan B. There's someone at the door. Artinya apa? Ada orang. There is someone, ada orang. At the door, ada orang di pintu tuh. Oke, yang ngetok-ngetok biasanya. There's someone at the door. And then si B jawab, I blah 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 get it. Nah, gimana dong? I will get it. I will get it. I will get it artinya biar aku yang bukain pintu atau aku yang akan cek siapa yang di pintu. Oke? So I will get it. Next one. John thinks the conservatives blah 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 win the next election. Oke. Si John itu berpikir ini John gini ya. Oke, John thinks John berpikir atau mengira the conservatives, the conservatives ini artinya kelompok konservatif di Amerika. Di Amerika itu partai politik terbagi dua kutubnya. Ada yang Republican, ada yang Demokrat ya. Yang Republican itu biasanya orang konservatif yang religius kayak gitu, yang Kristen religius gitu ya. Jadi orang Kristen yang religius itu banyak join di Partai Republik atau Republican sebutannya, dan mereka itu sebut dengan the conservatives juga. Kalau Demokrat itu yang liberal, yang kayak gitu. Oke? So, si John berpikir orang konservatif lah yang akan memenangkan the next election. Election artinya pemilu. Oke? So, di sini kita menggunakan will ya, tambah will. Jadi si John berpikir orang konservatif atau kelompok konservatif yang akan memenangkan pemilu. Next, I'm moving the house tomorrow. I'm moving the house tomorrow. Saya pindah rumah besok. Saya pindah rumah besok. Ini sebenarnya I'm moving ini juga bentuk dari future tense. Tapi nggak kita bahas di materi kali ini karena itu dibahas di materi yang sudah disediakan untuk member yang belajar di kursus online kita ya. Jadi silakan join aja, link deskripsi pendaftarannya ada di bawah. So I'm moving the house tomorrow. Saya besok pindah rumah. Oke. I blah 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 come and help you. Nah, jadi karena ini kayaknya A B juga ini ada dua orang yang ngobrol ya. Si A bilang ke si B, saya besok pindah rumah nih. Nah, dia menjawab, si B menjawab I will
come, saya akan datang and help you, dan bantu kamu. Oke? So, di sini menggunakan will. Kenapa? Karena kan besok ya, kejadiannya besok. So, will come tomorrow and help. Oke. Next one. If she passes the exam, kalau dia lulus ujian, ya, passes ini artinya lulus, exam artinya ujian atau tes, she blah 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 be very happy. Nah, kalau dia lulus ujian, kira-kira udah lulus belum? Kan belum lulus ya, karena belum pengumuman. Nah, berarti kalau misalnya orang yang lulus ujian kan biasa senang ya. Senangnya apakah sekarang atau ketika besok misalnya diumumkan? Pasti senangnya besok dong. Akan senang, bukan senang aja, kan ada akan senangnya. Jadi di sini Anda harus menggunakan she will be very happy. Dia pasti akan senang banget. Very happy, senang sekali. Oke, next one. I blah 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 be there by 4 o'clock. I promise. Oke. Yes, saya akan ada di sana. Oke, di sini saya taunya ini adalah future atau nanti, bukan sekarang, karena ada time reference. Ada keterangan waktu by 4 o'clock. Nanti sekitar jam 4 sore kayaknya sih ini ya. By 4 o'clock. So, saya tidak mengatakan I am there by, no, salah. I will be there by 4 o'clock. Oke, karena ini future. Ini ciri-ciri future. Nanti jam 4. I promise, saya janji. Ya, I promise artinya saya janji. Next one. I am cold. Saya kedinginan atau mungkin demam, artinya boleh aja. Nih dingin di sini ya, bukan demam. I am cold. I blah 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 turn on the fire. Saya akan nyalakan, turn on ini artinya menyalakan the fire atau api atau sesuatu yang panas. Karena kan kalau misalnya di negara-negara yang 4 musim termasuk di Amerika, di Inggris, di Australia, mereka ada winter, ada musim dingin yang dinginnya tuh betul-betul kayak nusuk kayak ke tulang. So tiap rumah biasa ada, kalau zaman dulu pakai the fire ya, menggunakan ada tungku apinya, setiap rumah ada tungku api. Kalau sekarang udah elektrik semua. So I will turn on the fire. Saya akan nyalakan api, bakar api, ada api-api gitu di rumah. Next, she's late. Oke, dia telat. She is late. She's late. Don't worry. She blah 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 come. Oke, don't worry. She will come. Nah, ini juga kalau misalnya tidak ada will-nya, konteksnya juga nggak dapat. Kan gini ya. Dia telat nih. Dia telat ketika saya mengatakan dia telat, dia udah datang belum? Tentu saya kan worry ya, saya khawatir dia akan datang atau enggak ya. Oke, karena kan dia telat nih. Nah, tapi si yang cerita ke saya, don't worry, she will come. Dia akan datang. Nah, jadi saya dapat konteksnya. Dia telat tapi akan datang. Pasti akan datang, gitu loh. So, menggunakan will. Kalau misalnya Anda mengatakan she's late, she comes, I kind of, don't understand it. Saya nggak sulit memahaminya, gitu ya. Jadi pakai will-nya. Sudah yang terakhir, the meeting blah 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 take place at 6 p.m. Oke, rapatnya the meeting take place itu dilaksanakan atau pelaksanaan ya, atau terjadi juga bisa. Take place at 6 p.m. jam 6 sore. So menggunakan will, the meeting will take place at 6 p.m. In the speaking time berarti meetingnya belum ada. Rapatnya belum ada rapat. Rapatnya nanti jam 6 sore. So, the meeting will, harus ada will-nya, kalau nggak dapat lagi konteksnya. The meeting will take place at 6 p.m. Rapatnya nanti jam 6 sore. Gitu ya. Semoga Anda paham bagaimana membuat kalimat future tense, dan dengan praktek yang bareng-bareng tadi semoga jadi paham juga tentang betapa pentingnya future tense dalam kalimat-kalimat Anda. Yang kedua, Anda juga
tadi sudah latihan cukup banyak ya bagaimana kapan menggunakan will. Dan kalau Anda mau praktek lebih banyak lagi, saya sarankan sekali untuk join di klub atau belajar bahasa Inggris online saya. Link pendaftarannya ada di bawah di deskripsi. Karena selain belajar, ada materi-materi lebih lengkap dari sini. Kayak tadi tuh yang I'm moving the house tomorrow. Ini bentuk future juga, tapi kita nggak bahas di sini karena panjang sekali. Materinya itu ada di kelas online saya. Anda silakan join. Dan yang paling penting nanti Anda juga bisa praktek, bisa nanya-nanya, konsultasi langsung dengan tim tutor. Jadi mereka yang betul-betul sudah profesional, yang memang pengajar juga, yang sama kayak saya, yang bisa membantu Anda, mungkin mengoreksi kalau perlu, mengarahkan, dan tentunya praktek-prakteknya itu jauh lebih banyak dari sini. Kenapa? Karena Anda bisa kapanpun nanti praktek dengan tim tutor dan juga dengan member-member lain. So, I hope you enjoyed it. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Thank you for watching. Jangan lupa untuk share video ini kalau Anda merasa video ini bermanfaat, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Saya yakin video ini juga akan bermanfaat untuk orang lain. Jadi, jangan ragu untuk share ke WhatsApp mungkin, atau ke YouTube Anda kalau Anda punya YouTube, atau ke sosial media yang lain, apakah Facebook, atau Instagram, atau Twitter. Terserah Anda share aja videonya. Dan, thank you for watching. Until next time. Oh ya, sebelum tonton video saya yang lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada link download ebook gratis, skrip materi yang dibahas di video, dan banyak info menarik dan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah tonton, like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Until next time.